Ya, jumpa lagi dengan saya, Pak Paul, dan di kesempatan ini kembali hadir untuk menjumpai Bapak Ibu, anak-anak semua ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dan pada kesempatan ini saya mau menyajikan tentang hubungan antara pecahan biasa, persen, dengan desimal. Namun pada kesempatan ini saya mau sajikan dalam bentuk tabel ya. Tabel dengan maksud agar anak-anak semestinya tahu atau lebih gampang untuk mengingat akan hubungan-hubungan dari pecahan desimal, persentase, dan juga desimal ya. Oke, berikut ini saya akan tunjukkan bagaimana hubungannya tersebut dalam bentuk tabel. Di sini saya akan coba membuat dalam bentuk tabel ini dari pecahan dengan penyebut 2 hingga penyebutnya adalah 12 ya. Oke, dari penyebutnya 2 hingga penyebutnya 12. Nah, untuk tabel ini itu sama dengan tabel-tabel yang waktu di SD anak-anak menghafal perkalian ya, ataupun pembagian. Dan ini pun diharapkan siswa atau peserta didik juga dapat melakukan hal seperti itu. Sehingga ketika berhadapan dengan ini, masalah-masalah matematika hubungannya tentang pecahan, persen, dan juga desimal, mereka bisa mengingat dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Oke. Misalnya di sini 1/2 itu pecahan biasa. Kalau dinyatakan secara persentasenya adalah 50%. Begitu juga dinyatakan dalam bentuk desimal 0,5. Nah, ini setara ya. Sama sih. Cuma dinyatakan dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk pecahan biasanya adalah 1/2, persentasenya adalah 50%, desimalnya adalah 0,5. Yang berikut 1/3. 1/3 ini pecahan biasa. Kalau dalam desimalnya persentasenya adalah 33, 1/3%. Desimalnya adalah 0,333 bla 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 itu. Lalu 2/3 itu pecahan biasa, dalam persentasenya adalah 66 2/3%. Dengan desimalnya 0,6666 titik 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 titik. Yang berikut 1/4. Dalam persentasenya disebut 25%. Sama ya. Tapi dalam desimalnya 0,25. Berikut 3/4. Itu pecahan biasa. Dalam persentasenya 75%. Sedangkan dalam desimalnya adalah 0,75. Berikut 1/5. Itu pecahan biasa. Kalau dinyatakan dalam persentasenya 20%, dinyatakan dalam bentuk desimalnya 0,2. Yang berikut 2/5. Itu pecahan biasa, lalu dinyatakan dalam persentase 40%, dinyatakan dalam bentuk desimal 0,4. Yang berikut 3/5. Itu pecahan biasa, persentasenya adalah 60%, desimalnya 0,6. Yang berikut 4/5. Pecahan biasa, lalu dalam persentasenya 80%,
dalam desimalnya 0,8. Yang berikut, 1/6. Itu pecahan biasa, dalam desimalnya 16/2/3%, atau desimalnya 0,1666 . 5/6. Dalam persentasenya 83/1/3%. Desimalnya 0,8333. 1/7. Dalam persentasenya 14/2/7%. Dalam desimalnya 0,142857. Berikut 2/7. Pecahan biasa, lalu dalam persentasenya 28/4/7%. Dalam desimalnya 0,285716. Yang berikut 3/7. Dalam desimal persentasenya 42/6/7%. Dalam desimalnya 0,428571. 4/7. Pecahan biasa, lalu dalam persentasenya 57/1/7%, atau desimalnya 0,571428. 5/7. Itu persentasenya 71/3/7%. Dalam desimalnya 0,714285. 6/7. Itu dalam bentuk persentasenya 85/5/7%. Dalam bentuk desimalnya 0,857142. Yang berikut 1/8. 12/1/2%. Dalam desimalnya 0,125. Ini ya. Oke, yang berikut 3/8. Dalam persentasenya 37/1/2%. Desimalnya 0,375. Yang berikut 5/8. Pecahan biasa, dalam persentasenya 62/1/2%. 0,625. Berikut 7/8. 87/1/2%, atau 0,875. Yang berikut 1/9. Itu dalam persentasenya 11/1/9%, atau desimalnya 0,1111. 2/9. 22/2/9%, atau 0,2222. 4/9. 44/9%, atau 0,4444. 5/9. 55/9%, atau 0,5555. 7/9. 77/9%, atau 0,7777. 8/9. 88/9%, atau 0,8888. Berikut 1/10. 10%, atau 0,1. 3/10. 30%, atau 0,3. 7/10. 70%, 0,7. 9/10. 90%, atau 0,9. 1/11. 1/11%, atau 0,9.
0909 titik. Yang berikut 2/11, 18 2/11% atau 0,1818 titik. 3/11, 27 3/11% atau 0,2727 titik. 4/11, 36 4/11%, 0,3636 titik. 5/11, 45 5/11%, dan 0,4545 titik. 6/11, 54 6/11%, dan 0,5454 titik. 7/11, 63 7/11%, dan 0,6363 titik. 8/11, 72 8/11% atau 0,7272 titik. 9/11, 81 9/11% dan 0,8181 titik. 10/11, 9 10/11% atau 0,9090 titik. Yang berikut 1/12, 8 1/3% atau 0,833333 titik. 5 2/12, 5/12, 41 2/3% atau 0,41666. 7/12, 58 1/3% atau 0,58333 titik. Dan yang terakhir 11/12, 91 2/3% atau 0,91666 titik. Oke, jadi ini merupakan tabel terkait hubungan pecahan biasa, lalu persen, lalu desimal. Dengan harapan supaya tabel ini setiap anak paling kurang harus memiliki dan bisa membacanya setiap saat supaya menjadi bekal atau menjadi ingatan dia ketika bertemu atau berhadapan dengan soal-soal matematik yang menghendaki adanya hubungan daripada pecahan biasa, persen, dan desimal. Dan pengalaman membuktikan bahwa kalau tidak dibuat seperti ini, maka hampir sebagian besar anak ketika ditanyakan mereka agak kesulitan atau bahkan membutuhkan penjelasan ulang terkait proses-proses pemahaman hubungan seperti ini. Jadi kiranya anak-anak ataupun Bapak Ibu guru yang bisa membantu mengatasi persoalan hubungan daripada pecahan biasa, persen, dan juga desimal, agar anak-anak semua juga bisa memahami terkait ini dan bisa memperlancar atau mempercepat proses dalam memecahkan masalah. Jadi pada kesempatan ini mungkin terkait ini hanya ini dulu, bisa dijadikan sebagai pemahaman dan juga pengetahuan untuk bekal anak-anak kita ke depan. Oke, saya akhiri, mohon maaf apabila materinya kurang berkenan, tapi mari kita belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Salam B2, saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.